Dalam bab 1491, Wu Chen pernah bertarung dengan Chu Zongtian. Dia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan harta karun spiritual tingkat Zuntian. Begitu kepala eksekutif Feng dan Seng Tianzong sepenuhnya terintegrasi, jika dia ingin mengalahkannya lagi, dia harus membayar 2 kali lipat atau bahkan beberapa kali lipat upaya untuk mencapainya. Namun, kekuatan kepala eksekutif Feng sangat kuat. Dia telah menghabiskan begitu banyak energi dan masih belum bisa mengalahkannya sepenuhnya. Jika dia ingin mengalahkannya, itu akan lebih sulit. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkannya dan jam menyatu satu sama lain. Dalam hal itu, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Nyanyian Phoenix. Pada saat ini, Wu Chen sekali lagi mendesak lagu ilahi Phoenix. Kekuatan mengerikan itu meletus, membuat seluruh ruang bergetar hebat, energi misterius, tidak pernah tahu di mana ia lahir, melonjak dan bergulir. Di ruang sekitarnya, ada nyanyian Sansekerta yang misterius. Nyanyian Sansekerta semacam ini seperti ribuan dewa dan Buddha bernyanyi di langit dan bumi ini, membuat seluruh ruang penuh dengan suara misterius ini, yang sangat ajaib. Direktur Feng bergegas menuju lonceng suci. Dia ingin menyatu dengan lonceng suci sepenuhnya. Selama dia menyatu dengan lonceng suci, dia akan menunggu sampai dia terlahir tak terkalahkan. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat gerakan Wu Chen dan seberapa mendominasi, dia tidak akan dapat melakukan apapun lagi. Karena ada lonceng suci, langkah surgawi Semulimbao, dan kekuatan lainnya yang benar-benar kuat tak tertandingi, dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Belum lagi para biksu dari Hua Longjing, bahkan yang kuat dari wilayah legendaris, tidak dapat menghancurkannya. Namun, tepat ketika dia mencapai tempat yang hanya berjarak 1 kaki dari jam suci, tiba-tiba, kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan datang dari segala arah, mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang yang kuat, dan menghalangi jalannya menuju jam suci. Melihat kekuatan misterius ini, Direktur Feng merasakannya. Semangatnya juga sangat tajam. Sekilas, dia dapat melihat bahwa kekuatan ini milik Wu Chen. Sebelumnya, dia melihat bahwa dia menggunakan gerakan seperti itu dengan kekuatan yang luar biasa dan mengerikan. Metode Sein Angsa Emas. Tanpa berkata apa-apa, Direktur Feng segera mendesak kekuatan yang kuat, metode suci yang luar biasa, dan memukulnya untuk menghancurkan penghalang energi misterius ini. Namun, penghalang energi ini dibentuk oleh penggunaan musik ilahi Phoenix oleh Wu Chen. Itu sangat solid. Bahkan kepala eksekutif Feng, jika dia ingin menghancurkannya, itu jelas bukan hal yang mudah. Pembunuh naga, dan pada saat ini, cahaya terang muncul dari belakangnya. Cahaya ini, bercampur dengan kekuatan yang kuat, sangat ganas, menyerbu seluruh ruang, sangat luas, sangat mengerikan. Tidak bagus. Wajah Direktur Feng berubah drastis. Tanpa diduga, setelah Wu Chen menggunakan prasasti Zenmo, dia memiliki senjata lain di tubuhnya. Dia tidak bisa langsung menyatu dengan lonceng suci. Dia mengerahkan kekuatannya untuk menahan serangan dari belakang. Bang! Pisau jagal naga itu langsung melesat darinya. Kekuatannya yang mengerikan meletus. Menggunakan kekuatan yang mengerikan, pisau itu langsung menyerangnya, lalu menerbangkannya. Serangan Wu Chen sama sekali tidak melemah setelah dia memotong angin sekretaris kepala dengan satu pisau. Dia memegang pisau pembunuh naga dan menaruh sepasang sayap di punggungnya. Kecepatannya secepat kilat, kecepatannya secepat angin. Segera, dia bergegas ke tempat sekretaris kepala. Dia mengambil pisau pembunuh naga dan memotongnya lagi. Dia memukul sekretaris kepala dengan keras. Ah! Direktur Feng berteriak. Dia terkena pisau pembunuh naga. Dia memuntahkan darah di mulutnya dan terluka parah. Melihat ini, mata semua orang terbelalak. Melihat semua ini, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Direktur Jenderal Feng akan dikalahkan dan dikalahkan oleh Wu Chen. Hasil ini dapat dikatakan di luar imajinasi mereka. Anda harus tahu bahwa Direktur Jenderal Feng bukanlah orang biasa, tetapi putra terakhir Lembah Zamrud. Dia telah terkenal sejak lama. Bakat, prestasi, dan kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui perbandingan orang-orang biasa. Bahkan kebencian lama Huang Pu tidak dapat diremehkan olehnya. Wu Chen, lebih dari setahun yang lalu, baru saja datang ke Zhongzhou mereka dari Dongsuanyu, tetapi datang ke Zhongzhou mereka sebelumnya, itu hanya orang yang tidak dikenal,
tidak ada yang tahu keberadaan orang ini. Namun, orang seperti itu, setelah datang ke Zhongzhou, menjadi terkenal, bernyanyi sepanjang jalan, bernyanyi dan membuka, dengan penampilan yang luar biasa, dengan cepat menyapu dan membuka, menjadi generasi orang, bahkan banyak orang membandingkannya dengan Huang Puchanghen, dan dianggap sebagai orang yang paling menjanjikan untuk mengejar dan melampaui Huang Puchanghen. Awalnya, mereka masih memiliki sikap negatif terhadap pertanyaan apakah Wu Chen dapat melampaui Huang Puchanghen. Karena prestasi dan kekuatan Wu Chen jauh lebih buruk daripada Huang Puchanghen. Ketika prestasi dan kekuatannya ditingkatkan, prestasi dan kekuatan Huang Puchanghen tidak akan tahu ke level mana mereka akan ditingkatkan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa setelah waktu yang lama, kekuatan Wu Chen telah tumbuh ke level yang mengerikan sehingga dia dapat mengalahkan Direktur Jenderal Feng, dan kekuatan Direktur Jenderal Feng tidak jauh lebih buruk daripada Huang Po. Artinya, sekarang kekuatan Wu Chen telah tumbuh ke level yang dapat menandingi kebencian Huang Po. Sampai batas tertentu, itu luar biasa. Menang, menang. Xia Yulan, Hou Junji, dan yang lainnya sangat gembira. Awalnya, ketika mereka melihat Wu Chen dijebak oleh Direktur Jenderal Feng dengan keterampilan pengorbanan suci, mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka khawatir Wu Chen akan dikalahkan. Namun sekarang, Wu Chen akhirnya berhasil mengalahkan Direktur Jenderal Feng dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini. Direktur Jenderal Angin, teriakan panjang keluar dari loteng, lalu dua sosok bergegas turun dari loteng. Salah satu dari mereka memeluk sekretaris utama Feng, melihat lukanya yang serius, dan mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka bahwa sekretaris utama Feng akan gagal total. Tanpa berkata apa-apa, segera mengambil pil dan menyuapkannya ke Direktur Jenderal. Kemudian menggunakan kekuatan untuk mengobatinya, menekan lukanya, mencegah lukanya bertambah parah, dan menyelamatkan hidupnya. Sedangkan orang lainnya, dia menatap Wu Chen dengan tenang. Dalam Perang Dunia I sebelumnya, dia melihatnya dengan jelas dan sangat terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan orang kuat setingkat CEO Feng bukanlah lawannya, yang sederhana dan luar biasa. Aku tidak menyangka kau akan menjadi nomor satu di antara generasi muda. Pria itu tercengang. Ia mengira di antara orang-orang muda di bawah usia 35 tahun, hanya ada satu Huang Pu yang cukup membencinya, tetapi ia tidak menyangka bahwa sekarang muncul seorang Wu Chen lagi. Kekuatannya sangat kuat. Terlebih lagi, ia tampaknya lebih membenci daripada Huang Pu. Karena prestasinya hanya di Wu Hongtian alam Hualong, tetapi ia telah melampaui Hualong. Itu adalah bakat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mungkin dalam sejarah, para pahlawan yang memiliki kemampuan menyegel dewa memiliki kemampuan yang luar biasa. Merupakan impian semua orang di benua Tianwu untuk memikirkan Feng Shen. Itu juga merupakan tujuan akhir semua orang untuk berjuang untuk kultivasi, termasuk mereka. Tujuan akhirnya adalah menjadi dewa sejati dan sejati dalam rumor. Namun, tidak mudah untuk menyegel para dewa. Bahkan jika kultivasi telah mencapai puncak alam semi-dewa dan 9 surga, itu hanya satu langkah lagi dari menyegel para dewa. Jarak langkah ini adalah jurang parit alam. Entah berapa banyak orang yang terjebak. Sebelum kita melangkah, tidak ada yang berani menjamin bahwa dia akan berhasil menyegel para dewa. Hanya ketika kita benar-benar melangkah, barulah kita bisa menjadi yang terkuat di alam dewa sejati. Mereka yang kuat di alam dewa sejati bukanlah mereka yang bisa menonjol. Mereka adalah orang-orang berbakat. Sekarang, bakat yang ditunjukkan oleh Wu Chen seperti bentuk orang muda yang kuat dalam menafsirkan dewa sejati secara bersamaan. Kualifikasinya sangat jahat, tidak ada yang bisa dan dapat disebut legenda legendaris. Wu Chen terdiam. Beruntung dia bisa mengalahkan kepala eksekutif Feng. Dia hampir menghabiskan seluruh energinya. Adapun membunuh kepala eksekutif Feng, dia tidak bisa menahannya. Karena identitas kepala eksekutif Feng juga sangat istimewa. Pasti ada metode perlindungan kehidupan seperti jimat perlindungan kehidupan. Jadi sangat sulit untuk membunuhnya. Dalam kondisimu saat ini, aku seharusnya tidak melakukan apapun kepadamu. Namun, kamu seharusnya tidak pernah menyakiti orang-orang di Istana Wuji. Istana Wuji, Wu Chen tidak asing dengan kekuatan ini.
Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa dia dapat bertarung dengan orang-orang di lembah Zamrud adalah karena orang-orang di Istana Wuji menyebabkan wanita bernama Feng Luan bertarung dengannya secara tidak dapat dijelaskan di awal, yang menyebabkan dia bertengkar dengan orang-orang di Istana Wuji. Kemudian, dia bertengkar dengan orang-orang di lembah Zamrud. Sungguh menakjubkan Pain, dalam semacam kekhawatiran yang ekstrim. Apakah kamu dari Istana Tak Terbatas? Pria itu mengangguk dan berkata, namaku Hong Tai, putra dewa di Istana Wuji. Wu Chen menatap Hong Tai. Usianya hampir sama dengan ketua. Usianya seharusnya 40 tahun. Momentumnya hebat, bersemangat, dan penuh darah. Jelas, prestasinya juga sangat kuat. Jika tebakannya benar, prestasinya seharusnya mencapai puncak Zhou Xiongtian di Hualong. Pada saat ini, beberapa cahaya terbang dan datang ke sisinya. Orang-orang ini, tentu saja, adalah Sun Yan dan Yue Qingzu. Xia Yulan berkata, kalian masih tidak masuk akal. Yang satu tidak bisa mengalahkan yang lain. Begitukah kalian bersikap? Sekarang Wu Chen, karena pertempuran sebelumnya, telah menghabiskan kekuatannya, dan situasinya berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Menghadapi Hong Tai, kita dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Itu urusan kita sendiri bagaimana kita bersikap. Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Hong. Bagi Xia Yulan, dia membencinya secara langsung. Wanita ini hanya sedikit cantik. Tempat lain tidak berguna dan tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Adapun Yue Xing Bambu dan Sun Yan, mereka memiliki beberapa kemampuan, karena pencapaian mereka telah menembus alam naga. Di antara orang-orang muda, alam naga adalah penghalang. Jika mereka dapat menerobos, mereka akan menjadi yang terkuat. Jika mereka tidak menerobos, mereka akan menjadi sampah, mereka akan menjadi sampah. Namun, kedua orang ini memiliki beberapa keterampilan, tetapi mereka masih tidak dapat menembus matanya, karena dia adalah kekuatan teratas Zhou Xiongtian di Hualongjing, dan kekuatannya sangat kuat. Di antara orang-orang muda di bawah usia 35 tahun, hanya Huang Pu Changhen yang dapat menembus matanya. Sekarang dengan Wu Chen, tidak ada yang dapat menembus matanya kecuali kedua orang ini. Kakak senior Yulan, tolong jangan katakan apa-apa lagi. Wu Chen sangat jelas, tidak mungkin untuk berunding dengan orang-orang ini. Jika orang-orang ini benar-benar dapat berunding, maka tidak akan ada banyak hal. Adapun Hong Tai, dia juga tidak takut. Meskipun kekuatannya habis, dia memiliki harta karun neraka teratai neraka. Dengan kekuatan teratai neraka, dia hampir bisa bangga dengan alam legendaris. Selama dia tidak bertemu dengan kekuatan setengah dewa, dia tidak takut. Sedangkan untuk alam perubahan naga, dia tidak takut. Xia Yulan tidak lagi mengatakan apa-apa, tetapi memperhatikan Hong Tai dengan waspada. Dia akan berdiri di samping Wu Chen terlepas dari hidup dan matinya. Dia tidak akan pernah gentar. Yue Qingzu dan Sun Yan telah mengumpulkan napas yang kuat dan siap untuk bertarung melawan Hong Tai. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing satu sama lain berdasarkan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah mundur apapun yang terjadi. Mereka akan maju dan mundur bersama dengan Wu Chen. Pada saat ini, mata orang-orang di bawah semua melihat ke arah Wu Chen dan Hong Tai. Mereka tidak berkedip. Mereka semua ingin melihat ke arah mana perkembangan akhir dari masalah ini akan terjadi. Adapun latihan Hong Tai, jika memang benar itu terlalu berlebihan, awalnya, setelah perang sebelumnya, Wu Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dan tidak mungkin untuk bertarung dengan Hong Tai. Latihan Hong Tai jelas untuk memanfaatkan bahaya orang lain. Bahkan jika dia akhirnya mengalahkan mereka, itu pasti akan menimbulkan kesan yang salah. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Hong Tai dan istana tanpa batas di belakangnya tidak pada umumnya. Mereka sangat kuat. Jika mereka ingin melakukan apapun, mereka tidak dapat dikendalikan atau diatur oleh orang lain. Nak, sebaiknya kamu ikut dengan kami. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Yang dibutuhkan Hong Tai adalah Wu Chen. Sedangkan untuk orang lain, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Wu Chen berkata dengan ringan, terserah padamu. Ya, terserah padaku. Hong Tai mengangguk. Namun, Wu Chen tersenyum dan berkata, maaf, tetapi kamu tidak bisa membiarkanku pergi bersamamu. Oh,
Hong Tai sedikit tertegun dan menatap Wu Chen dari atas ke bawah. Anak laki-laki ini masih sangat sulit dalam situasi ini. Agak tidak terduga. Namun, karena Hong Tai telah datang ke sini, tidak peduli seberapa sulitnya Wu Chen, seberapa luar biasa bakatnya, dia akan membawanya kembali ke istana tak terbatas mereka, karena dia juga diperintahkan oleh kepala istana mereka untuk datang ke dunia sekuler, menangkap Wu Chen dan kembali ke istana tak terbatas mereka, dan menerima hukumannya. Anak ini benar-benar berani dan pemberani, tetapi berani-berani. Sungguh memalukan bagi mereka untuk menyakiti putra istana Wuji dan hampir membunuh Nangong Xiang. Sulit, tetapi kamu tidak bisa pergi bersamaku sekarang. Begitu tubuh Hong Tai bergetar, kekuatan yang kuat keluar darinya. Itu seperti gelombang yang kasar. Itu melonjak, mengguncang ke segala arah, dan itu sangat menakutkan. Hualong adalah puncak Jiu Chongtian. Melihat napas Hong Tai yang sangat kuat, napas ini tidak lebih buruk dari napas Direktur Jenderal. Wu Chen juga tahu kalau kekuatan orang ini juga sangat kuat. Seperti Direktur Jenderal, dia adalah kekuatan teratas Jiu Chongtian di Hualongjing. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan neraka. Adapun Xia Yulan dan Yue Qingzu, wajah mereka sangat berubah dan tubuh mereka sedikit gemetar. Kultivasi dan kekuatan Hong Tai benar-benar terlalu kuat. Penindasan. Napas yang kuat ini saja bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Itu sangat mengerikan. Bahkan jika beberapa dari mereka bertambah, mereka tidak dapat bersaing satu sama lain. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah suara datang dari atas loteng. Aku bilang kalian hantu kecil, apakah kalian sudah kenyang dan tidak ada yang bisa dilakukan? Mereka selalu berkelahi di jalan. Suara yang tiba-tiba itu menarik perhatian semua orang dan berkumpul di atas loteng, di mana seorang lelaki tua sedang duduk santai dan menikmati teh. Tuan Ying Ying, melihat lelaki tua ini, semua orang terkejut. Mereka semua mengenali pria ini. Dia adalah satu-satunya alkemis tingkat 7 di Zhongzhou dan seluruh benua Tianwu. Alkimianya luar biasa. Di Zhongzhou, dia terkenal, tidak dikenal, dan tidak dikenal. Menang. Wu Chen juga tidak menyangka akan bertemu Ying Xuan di sini. Suatu kali, dia bertemu pria ini di Kekaisaran Macan Putih, dan dia secara alami mengetahuinya. Tuan Ying, Hong Tai menatap Ying Xuan dengan sikap hormat. Momentumnya menghilang dalam sekejap. Ying Xuan bukanlah orang biasa, melainkan seorang alkemis. Ia juga satu-satunya alkemis tingkat 7 di Zhongzhou. Ia memiliki posisi yang sangat tinggi di lingkaran alkimia benua Tianwu. Siapapun pemimpin istana Wuji, tidak peduli siapapun dia, baik dalam hal materi maupun sopan santun, tidak berani mengabaikannya begitu saja. Xiaogi, bocah Wu Chen ini sudah kehabisan tenaga. Apakah kau tidak takut ditertawakan saat melawannya? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua terkejut. Karena Wu Chen, mereka mendengarkan Ying Xuan. Ada apa? Tuan Ying akan keluar untuk Wu Chen. Apakah ada hubungan khusus di antara mereka? Ini hubungan khusus. Kurasa tidak. Namun, Wu Chen memiliki identitas lain selain sebagai seorang pejuang, yaitu seorang alkemis. Wu Chen adalah seorang alkemis. Benarkah itu? Tentu saja itu benar. Beberapa bulan yang lalu, sebuah pertemuan alkemis senior diadakan di Kekaisaran Harimau Putih. Dia mengundang para alkemis senior dari seluruh benua Tianwu untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Saat itu, Wu Chen memenangkan kejuaraan terakhir. Petik 2. Juara, lepaskan aku. Apakah itu benar-benar palsu? Benarkah, untuk apa aku berbohong padamu? Itu terlalu mengerikan, bukan? Bakatnya dalam kultivasi sudah sangat mengerikan. Sekarang ada bakat dan kekuatan yang menyesakkan dalam alkimia. Apakah itu masih manusia? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku tahu bahwa jika ada anak muda yang dapat melampaui Yang Mulia Pangeran Ketiga, dialah satu-satunya. Mengerikan, mengerikan. Semua orang penuh dengan obrolan, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan yang tak berujung. Hebat. Melihat pembukaan Ying Xuan, Xia Yulan dan Yue Qingzu semuanya terkejut. Ini bukan orang biasa, tetapi satu-satunya master alkimia tingkat 7 di benua Tianwu, yang memiliki energi yang sangat mengerikan dan sebanding dengan kekuatan semi-ilahi. Sekarang dia telah membuka mulutnya untuk menyelesaikan kesulitan bagi Wu Chen. Jadi, jika Wu Chen ingin menyelamatkan,
itu tidak terlalu sulit. Wu Chen terdiam. Dia terkejut dengan pembukaan Ying Xuan. Dia tidak berharap bahwa pihak lain akan muncul untuknya. Namun, tidak apa-apa, karena neraka lotus adalah kartu pamungkasnya. Jika dia bisa menggunakannya atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Jadi, jika Ying Xuan dapat menyelesaikan permusuhannya dengan Istana Wuji dan Lembah Zamrud, mengapa tidak? Hong Tai diam-diam menatap Ying Xuan, tetapi dia tidak berharap bahwa Ying Xuan akan berbicara untuk Wu Chen, yang di luar dugaannya. Apakah Tuan akan menonjol untuk anak ini? Anak Wu Chen ini adalah bakat langka di dunia alkimia di benua Tianwu selama ribuan tahun. Sayang sekali jika dia jatuh. Bisakah benua Tianwu membuat prestasi besar di Piala Dunia Alkimia dalam 1,5 tahun? Itu tergantung padanya. Piala Dunia Alkimia adalah acara mutlak antara seluruh alam semesta dan langit dan bumi. Itu adalah acara impian bagi semua alkemis mereka. Jika mereka dapat menonjol dan mencapai hasil yang luar biasa, itu akan sangat bermanfaat bagi individu, kekuatan di belakang mereka dan tempat asal mereka. Tidak ada alkemis yang tidak ingin berada di dalamnya meraih hasil yang luar biasa. Namun, spesifikasi kompetisi Piala Dunia Dansen terlalu tinggi dan terlalu tinggi. Di antara para peserta, ada terlalu banyak ahli dan pemain yang kuat. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, itu bukan hal yang mudah. Bahkan jika dia ingin mencapai hasil yang luar biasa, itu bukan hal yang mudah. Namun, Wu Chen berbeda. Dia memiliki tingkat alkimia yang tinggi. Bahkan ramuan tingkat ke-6 dapat dibuat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tokoh kedua di dunia alkimia di benua Tianwu, yang kedua setelahnya. Jika dia diberi cukup waktu, dia akan tumbuh dengan cepat dan menjadi ahli alkimia tingkat 7. Saat itu, dia akan berada di level yang sama dengannya. Dibandingkan dengannya, Wu Chen memiliki keunggulan yang sangat jelas, yaitu usianya yang masih sangat muda. Selain kejayaannya dalam mengikuti Piala Dunia, ia juga berkesempatan untuk bertemu dengan dewa tertinggi dan yang legendaris dan menjadi murid Dewa Dan. Ia adalah alkemis yang paling menonjol di antara semua alkemis mereka. Di dunia alkimia, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dapat dikatakan terkenal. Tidak seorang pun yang tidak ingin melihatnya, dan tidak seorang pun yang tidak ingin menjadi murid sang alkemis. Ini adalah semacam kejayaan tertinggi bagi para alkemis mereka. Tidak mudah untuk menjadi murid Dansen. Kita perlu memiliki bakat unik dalam alkimia. Mengenai masalah ini, tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen adalah yang paling menonjol dan luar biasa di benua Tianwu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan ia tidak dapat menandinginya. Jika seseorang di benua Tianwu dapat memperoleh mata dari Dansen, sebagai murid, orang itu tidak mungkin dia. Hanya bisa Wu Chen. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin Wu Chen mengalami kecelakaan apapun dalam apa yang disebut pertempuran dan dendam di antara para pejuang itu. Dalam hal itu, bagi seluruh dunia alkimia mereka di Tianwu, itu adalah kerugian besar, dan tidak ada yang bisa menanggung kerugian seperti itu. Piala Dunia Dansen, Wu Chen mengerutkan kening. Sekarang, semakin dekat dan dekat dengan Piala Dunia Dansen. Hanya ada 1,5 tahun tersisa. Dia awalnya ingin kembali ke danjinya dan kembali ke era puncaknya melalui Piala Dunia Dansen. Namun, dia sedikit ragu sekarang, karena begitu dia kembali ke dunia dan, dia pasti bisa kembali ke era puncak, tetapi pada saat yang sama, dia juga akan menarik perhatian musuh-musuhnya, yang pasti akan mencoba membunuhnya dan mencegahnya membalas dendam, dan dengan kekuatannya, bahkan jika dia kembali ke keadaan puncak, dia tidak bisa. Tidak terbayangkan bahwa dia bisa menjadi lawan musuh-musuhnya begitu identitasnya terungkap, jadi dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Namun, satu hal yang pasti, yaitu, ia harus kembali ke alam dannya. Ia ingin melihat seperti apa alam dan saat ini. Selain itu, alam dan adalah tempat asramanya berada. Tempat ia berkhotbah dan menjadi dewa, baginya, tempat alam dan memiliki makna yang sangat istimewa. Jadi, tidak peduli apapun, tidak peduli siapapun dia, ia tidak dapat dicegah untuk kembali ke Dan. Hong Tai tidak terlalu tertarik dengan Piala Dunia Alkimia, tetapi ia juga tahu bahwa ada acara seperti itu, dan acara ini adalah acara akbar antara para alkemis,
yang memiliki makna yang sangat istimewa bagi para alkemis. Hal yang paling menakjubkan baginya adalah Wu Chen juga seorang alkemis, dan dia memenangkan kejuaraan terakhir di konferensi alkemis. Sebagai seorang juara, dia akan bisa menjadi orang penting. Jika dia membunuh Wu Chen karena insiden ini, itu pasti akan menyebabkan kemarahan seluruh kalangan alkemis di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat serius. Bahkan dia tidak bisa membersihkan dan menghadapi hasil seperti itu. Namun, jika Wu Chen dilepaskan begitu saja, akan ada sedikit ketidakbahagiaan di hatinya. Karena pihak lain telah menyakiti putra kaisar Istana Wuji, dan putra kaisar sangat penting bagi Istana Wuji mereka. Dapat dikatakan bahwa kartu nama Istana Wuji mereka mewakili Istana Wuji mereka. Jika Wu Chen menyakiti putra Istana Wuji mereka, itu akan menyakiti mereka Istana Wuji, ini tidak diragukan lagi untuk membuat mereka kehilangan muka. Di masa depan, bagaimana Istana Wuji mereka masih bisa berdiri di Zhongzhou? Tuan, bagaimana jika saya tidak setuju? Ying Xuan memandang Hong Tai di tempat Zhongzhou ini, tetapi tidak ada yang pernah menolaknya. Setan kecil, jika kau pikir kau memiliki kemampuan untuk menahan kemarahan seluruh dunia alkimia di benua Tianwu, cobalah saja padanya. Pada saat itu, aku tidak dapat menjamin bahwa tongkat ungu tua itu akan melindungimu. Ziji adalah nama Tao dari pemimpin Istana Wuji. Meskipun Istana Wuji sangat kuat, kita harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati dalam menghadapi seluruh dunia alkimia di benua Tianwu, karena para alkemis mereka memiliki energi yang besar. Tidak ada yang dapat membuat pil yang lebih sedikit. Bahkan jika itu adalah Istana Wuji, itu tergantung pada para alkemis mereka. Jika tidak, kekuatan klan akan sangat melemah. Selain itu, dibandingkan dengan Istana Wuji, Hong Tai hanyalah putra dari yang terakhir. Sulit untuk mengatakan bahwa dia telah menyerahkan Hong Tai. Karena dia telah jatuh dari peringkat Tianbei dan gagal menembus legenda dengan sukses, Istana Wuji akan memilih putra lain untuk membina orang-orang baru. Untuk karakter di tingkat putra suci, setiap kekuatan sangat tertarik. Mereka harus memilih murid terbaik dan paling cocok untuk mengemban tanggung jawab. Biasanya, mereka adalah anak muda di bawah usia 35 tahun. Mereka adalah yang terkuat dalam daftar peringkat Tianbei. Mereka memiliki Tianfu yang paling mengerikan dan dikhawatirkan oleh orang-orang. Begitu usia putra suci lebih dari 35 tahun, mereka akan mengemban tanggung jawab Tianbei. Jika daftar peringkat jatuh dan gagal menembus legenda, secara umum, putra asli akan dibuang, putra baru akan didirikan, dan putra baru akan dikultivasikan. Tentu saja, jika putra dewa dapat menerobos alam legendaris, itu masalah lain. Ini karena ia dapat menerobos alam legendaris sebelum usia 35 tahun. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa bakat putra dewa sangat bagus. Yang diharapkan oleh pasukan utama adalah putra seperti itu. Ada banyak orang yang dapat menerobos alam naga sebelum usia 35 tahun, yang tidak dapat menjelaskan masalah apapun. Jika ia dapat menerobos alam legendaris, akan ada banyak tanah aneh, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat putra suci sangat bagus. Pada saat itu, klan akan melakukan upaya yang lebih besar untuk berkultivasi, sehingga dapat tumbuh lebih cepat, dan tumbuh dengan cepat menjadi kekuatan semi-dewa. Begitu putra suci menjadi kekuatan semi-dewa, maka patriark asli akan secara otomatis turun tahta secara umum, dan membiarkan putra suci mengambil jabatan patriark, dan mengambil alih seluruh klan. Adapun Hong Tai, jelas bahwa dia tidak menembus legenda sebelum dia berusia 35 tahun, jadi sekarang nilainya bagi Istana Wuji tentu tidak tinggi, dan statusnya mirip dengan murid sejati pada umumnya, karena dia telah sepenuhnya dikultivasikan oleh Istana Wuji pada periode waktu putra dewa, dan sumber daya tak terbatas yang terkumpul padanya telah gagal memenuhi persyaratan. Itu membuktikan bahwa potensinya hampir habis. Untuk orang seperti itu, apa yang akan dilakukan Istana Wuji? Orang tua ini, setelah mendengarkan kata-kata Ying Xiao, Hong Tai mengepalkan tinjunya di bagian bawah lengan bajunya dan menjadi marah. Orang tua ini jelas meremehkannya. Namun, dia juga sangat jelas tentang situasinya saat ini. Dia berada dalam kondisi yang sangat canggung.
Karena dia gagal memenuhi persyaratan Istana Wuji dan menerobos legenda sebelum jatuh dari daftar peringkat Tianbei, Istana Wuji akan memilih putra lain dan membina putra baru. Namun, sekarang dia belum dapat menerobos legenda selama beberapa tahun sejak dia dihapuskan. Istana Wuji bahkan lebih acuh tak acuh padanya. Alasan mengapa dia harus digunakan lagi adalah karena putra saat ini dalam kesehatan yang buruk, dan putra baru belum ditetapkan. Artinya, dia diizinkan untuk melayani sebagai putra dewa dalam kurun waktu ini, tetapi sebenarnya, dia menggunakannya, begitu putra baru ditetapkan, dia akan segera diusir. Oleh karena itu, kata-kata Ying seperti menusuk rasa sakitnya yang terselubung, yang membuat hatinya sangat marah, tetapi dia tidak punya pilihan. Karena identitas pihak lain terpampang di sana. Bahkan pemimpin istana-istana Wuji bersikap sopan kepada pihak lain sebisa mungkin saat menghadapinya. Dia lebih hormat dan tidak berani diremehkan. Begitu pemimpin istana mengetahuinya, dia berani bersikap tidak hormat kepada Ying, aku tidak akan pernah mengampuni dia. Karena itu Tuan, aku akan memberinya wajah itu. Hong Tai berkata perlahan. Dikatakan bahwa Xia Yulan dan Yue Qingzu merasa lega. Selama Hong Tai tidak mempermalukan Wu Chen sekarang, semuanya akan baik-baik saja, karena kekuatan Wu Chen sangat kuat sekarang, dan bahkan kepala eksekutif Feng bukanlah lawannya. Jika dia pulih ke puncak, maka, hampir dapat dipastikan bahwa Hong Tai tidak dapat menjadi lawannya, jadi selama krisis saat ini berakhir, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk menemukan masalah Wu Chen lagi. Matanya beralih dari Ying Xuan ke Wu Chen, dan Hong Tai berkata, jaga baik-baik hidupmu yang susah payah kau peroleh, nak. Lain kali aku bertemu denganmu, aku tidak akan membiarkanmu hidup lagi. Setelah itu, Hong Tai dan seorang pria lain, yang memegang tubuh kepala sekretaris Feng yang terluka parah, berubah menjadi cahaya, pergi dari sini dan menghilang. Melihat kepergian Hong Tai, Wu Chen juga merasa lega tanpa sadar. Mengenai ancaman dari pihak lain, dia sama sekali tidak memperdulikannya. Baginya, seorang Hong Tai tidak dapat membuatnya takut. Dia dapat mengalahkan angin Direktur Jenderal. Kemudian, Hong Tai masih dapat mengalahkannya. Terlebih lagi, dia memiliki teratai neraka-neraka. Mudah untuk berurusan dengan Hong Tai. Terima kasih banyak, Tuan. Wu Chen mengangkat tangannya dan memeluk Ying Xuan. Dia sangat berterima kasih. Ying Xuan menatap Wu Chen dan berkata, si kecil, kau harus berusaha sebaik mungkin untuk fokus pada alkimia. Jangan sia-siakan bakatmu pada alkimia. Mengenai pertikaian antar seniman bela diri, kau harus berusaha untuk tidak terlalu terlibat. Bakat Wu Chen dalam alkimia benar-benar pilihan terbaik. Di kalangan alkimia benua Tianwu saat ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia tidak ingin seorang jenius yang tak tertandingi itu jatuh karena pertikaian orang lain. Jika itu terjadi, niscaya akan menjadi kerugian besar bagi kalangan alkimia benua Tianwu. Mendengar ini, Wu Chen terdiam. Ying Xuan tidak tahu situasi sebenarnya. Di kehidupan sebelumnya, pencapaiannya dalam alkimia telah mencapai puncak kesempurnaan, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, mustahil baginya untuk mempelajari alkimia, dan ia masih menyimpan dendam yang dalam. Semua musuh sangat kuat, kengeriannya jauh di luar imajinasinya. Jika ia ingin mengalahkan mereka, ia harus belajar seni bela diri, berlatih keras, dan meningkatkan pencapaian serta kekuatannya, sehingga ia dapat membalas dendam. Selain itu, 1,5 tahun lagi, Piala Dunia Dansen akan dimulai. Saya harap kalian bisa mendapatkan hasil yang sangat baik di Piala Dunia Dansen. Piala Dunia Alkimia adalah acara yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para alkemis mereka. Tidak seorang pun yang tidak ingin ambil bagian di dalamnya, tetapi juga berharap bahwa mereka dapat mencapai hasil yang luar biasa, dipandang dan diterima sebagai murid oleh para alkemis papan atas. Wu Chen adalah jenius alkimia paling luar biasa di benua Tianwu, dan juga orang yang paling berharap untuk mencapai hasil yang luar biasa di Piala Dunia Dansen. Mereka semua menantikan penampilannya yang cemerlang di Piala Dunia Dansen. Mengenai permusuhan antara dia dan Istana Wuji dan Lembah Giok, Yingxi juga tahu sesuatu tentang itu. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, karena orang-orang muda berdarah dingin, tidak stabil dan rentan terhadap konflik dan kontradiksi.
Adalah normal juga bahwa Wu Chen sedikit kejam dan melukai kedua orang bijak itu dengan serius. Dia akan maju dan muncul untuk masalah ini Ping, dia percaya bahwa, di hadapannya, Istana Wuji dan Lembah Zamrud harus diberikan. Bagaimanapun, keberadaannya mewakili lingkaran alkimia seluruh Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Wu Chen mengangkat bahu. Untuk Piala Dunia ini, dia tidak akan ikut serta atau tidak. Jika dia ikut serta, dengan cara apa dia akan ikut serta? Dia belum mengetahuinya. Mungkin, dia tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia Dansen, karena kompetisi semacam ini diatur olehnya. Baginya, kompetisi semacam ini tidak memiliki arti sama sekali, jadi bukan tidak mungkin baginya untuk tidak ikut serta. Namun, jika dia tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansen, jika dia ingin kembali ke Danji, dia tidak tahu tahun dan bulan apa yang akan dia tunggu. Sekarang dia ingin tahu situasi Danji yang sebenarnya. Cara paling langsung untuk pergi ke Danji adalah dengan berpartisipasi dalam Piala Dunia Dansen. Dengan cara ini, dia dapat memasuki Danji tanpa hambatan. Mari kita lihat seperti apa Danjinya sekarang. Untuk masalah ini, dia belum memikirkannya. Dia masih perlu melihat seberapa banyak kultivasinya dapat tumbuh dalam 1,5 tahun ke depan, dan kemudian membuat keputusan. Kamu bisa melakukannya sendiri, pria kecil. Setelah itu, Ying Xuan mengalihkan pandangannya dan berhenti memperhatikan Wu Chen. Anak laki-laki ini benar-benar pembuat onar. Siapapun yang bertemu dengannya akan sakit kepala. Terima kasih banyak, Tuan. Wu Chen mengambil beberapa pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan perlu diisi ulang dan dipulihkan dengan segera. Pil adalah sumber terbaik. Kakak perempuan senior Yulan, apakah kamu membeli sesuatu? Xia Yulan menatapnya. Sekarang, ketika sesuatu seperti ini terjadi, lebih baik kembali lebih awal. Ayo kembali.